kepada yang terhormat Bapak Isom Junaidi selaku pembicara dalam acara London Diseminasi Budaya Positif. Yang terhormat Bapak Ibu undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Ramadan Diseminasi Budaya Positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan singkat Kepala SMP Negeri 2 Megaluh. Yang ketiga, Diseminasi Budaya Positif oleh Isom Junaidi. Yang keempat, tanggapan dan masukan. 5, kesimpulan. 6, penutup. 7, doa. Hadirin sekalian, untuk memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Megaluh kepada Ibu Laili Sarifat, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Isom Junaidi selaku CGP Angkatan 9 dan Bapak Ibu yang alhamdulillah berbahagia. Ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa sekali. Kita bisa bersama-sama nanti menyimak paparan diseminasi budaya positif. Apa dan bagaimana budaya positif, kemudian nanti bagaimana penerapan di masing-masing sekolah sampai mengerucut ke karakter yang akan kita tonjolkan dari anak-anak kita akan disampaikan nanti insya Allah cukup lengkap meskipun dalam waktu yang singkat oleh Bapak Isom. Nah Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu wali kelas tentu hal ini sangat penting sekali ya, karena berhubungan dengan nanti bagaimana memandu anak-anak sampai pada terwujudnya keyakinan kelas, sehingga dengan demikian nilai-nilai budaya-budaya yang luar biasa bagusnya yang sudah ada di sekolah kita bisa semakin melemahnya. Untuk itu saya mengucapkan selamat mengikuti diseminasi budaya positif yang nanti akan dilanjutkan dengan sedikit paparan dari Pak Heri juga ya untuk aktivasi akun belajar ID bagi peserta didik. Maka Bapak Ibu nanti selaku wali kelas akan menjadi pendamping juga dalam hal mengaktifkan akun belajar ini sehingga nanti di sekolah kita bisa mudah-mudahan 100% semuanya. Kepada Pak Isom saya ucapkan selamat menempuh pendidikan guru penggerak. Semoga selain dari niat baik juga ini apa yang bisa di sharing kepada teman-teman selalu disampaikan sehingga secara bersama-sama baik itu yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ataupun yang menjadi ini teman-teman di sini bisa semuanya menangkap nilai-nilai yang positif tersebut. Demikian karena tadi undangannya adalah singkat saja, jadi cukup singkat saja. Akhirul kalam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya adalah Diseminasi Budaya Positif oleh Bapak Isom Junaidi, Sarjana Pendidikan. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Laini Syarifah selaku Kepala SMP Negeri 2 Megaluh, Bapak Ibu Wali kelas 7 sampai 9 SMP Negeri 2 Megaluh, Koordinator BK, Bapak Ibu Wakal urusan SMP Negeri 2 Megaluh, hadirin yang berbahagia, izinkan saya di sini nanti memberikan pemaparan terkait dengan budaya positif yang nanti kita laksanakan di sekolah kita ini. Tentunya pada suatu saat nanti kita bisa melaksanakan gitu. Di beberapa pekan yang lalu kita sudah menerima diseminasi ini, kalau tidak salah dari Bapak Ripandi, tentang budaya positif juga, bahwa kita harus melakukannya di sekolah, tetapi dengan beberapa tahapan-tahapan. Saya selaku wakil dari CGP Angkatan 9 kelas 50B Jombang dari SMP Negeri 2 Megaluh melaksanakan tahapan untuk aksi nyata budaya positif di sekolah. Kemarin ada tawaran juga untuk melaksanakan di MGMP, tetapi setelah saya menghadap Ibu Kepala Sekolah, yang jelas nanti sasaran utamanya adalah Bapak Ibu Wali kelas. Saya mulai modul 1.4 ini awal atau akhir dari modul 1 untuk budaya positif. Pengembangnya adalah Bapak Andri, Ibu Diah, dan Ibu Murti Ayu. Nah, ini pengembang untuk modul budaya positif di sekolah. Next. Untuk capaian umum, kompetisi lulusan dan capaian khususnya langsung saja. Ini untuk prasyarat dari saya sendiri. Lanjut, Ini ada pertanyaan pemantik untuk kita semua. Yang pertama, ini kaitannya dengan setuju atau tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pertanyaan nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju atau tidak? Dan yang nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pertanyaan pemantik ini tidak usah untuk dijawab, tetapi kita pikirkan lebih lanjut bagaimana kita nanti kedepannya bisa menjawab dari pertanyaan pemantik ini. Next. Untuk yang pertama, kita bahas perubahan paradigma. Diibaratkan kita mempunyai kepala tangan kegiatan kepala tangan. Kita mempunyai kertas, ibaratkan itu kertas suatu yang berharga bagi kita. Teman kita ingin meminta kertas itu dari kita. Bagaimana sikap kita? Apa yang terjadi? Padahal kertas itu diibaratkan sesuatu yang berharga bagi kita. Next. Ini jawabannya. Setiap manusia mempunyai prinsip hidup. Jadi siapapun mencoba untuk memilikinya tak akan diberikan begitu saja. Itu prinsip dari manusia. Lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan, ilusi kontrol. Ini untuk ilusi Bapak Ibu guru pada saat pembelajaran. Sebelum ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana cara kita untuk mengontrol murid? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita memberikan kritik kepada siswa, apakah itu dapat menguatkan karakter siswa itu? Nomor 3, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang
terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Secara garis besar, hal itu bisa saja terjadi, tetapi secara kondisional terkadang hal itu belum tentu terjadi. Next. Nah, ini untuk perubahan paradigma, untuk teori kontrolnya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kita lihat stimulus respon. Dengan teori kontrol pilihan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Apakah kita bisa? Jawabannya ada di teori kontrolnya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi semua orang itu mempunyai pandangan sendiri. Terus kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang sering terjadi saat ini. Tetapi teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan walaupun seburuk-buruknya. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan di teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu hanya pengetahuan atau masukan saja. Tapi untuk pengontrolan diri kita laksanakan dari diri sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi intinya kita butuh kolaborasi ataupun kerjasama dari semua pihak. Model berpikir menang kalah, tetapi dalam teori kontrolnya, model berpikir itu menang dan menang. Lanjut. Nah, ini disiplin positif, teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Semuanya ada hubungannya antara teori motivasi, 5 posisi kontrol, kemudian ada segitiga restitusi, kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Kita lihat yang motivasi ekstrinsik. Di situ terdapat beberapa teori motivasi untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, dan yang untuk motivasi intrinsiknya untuk menghargai diri sendiri. Dan semuanya itu terhubung dengan 5 posisi kontrol yang selama ini kita gunakan dalam pembelajaran. Yang pertama, posisi kontrol penghukum. Yang kedua, posisi kontrol pembuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Lanjut. Ini makna disiplin positif sesuai dengan modul yang saya pelajari. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi intinya disiplin itu ada tujuan untuk kedepannya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Jadi bergeser dari pengertian yang awal ke pengertian saat ini. Ini nilai-nilai universal, mohon maaf untuk kata-katanya sedikit karena menyadur dari beberapa materi juga. Nilai-nilai kebajikan itu berhubungan dengan universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan itu semuanya terkapur di dalam beberapa sifat yang telah disebutkan tadi. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini sudah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dr. William Glasser. Untuk yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang sudah di slide awal tadi. Terus kemudian nilai-nilai kebajikan yang ada di pendidikan
kita saat ini tercover dalam profil pelajar Pancasila, yakni ada 6 dimensi elemen di situ. Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Sebelumnya jangan dilihatkan jawabannya dulu. Motivasi perilaku manusia. Apakah motivasi eksternal itu dan motivasi internal itu? Kita lihat jawabannya. Lanjut. Motivasi eksternal yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam motivasi internal yang pertama. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti seseorang itu intinya menghindari hukuman. Kebanyakan untuk saat ini seperti itu, dan kita nanti berusaha untuk merubahnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Seringkali terjadi seperti itu. Tetapi kita sama-sama belajar untuk merubah mindset seperti itu, supaya nanti bisa berubah di motivasi internal, tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi muncul dari dalam diri kita masing-masing. Next. Ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang memerintah kita itu kita sendiri. Bagaimana kita kedepannya untuk berjalan, belajar, ataupun melaksanakan kegiatan yang kita lakukan. Itu dari dalam diri kita sendiri. Lanjut. Nah, ini bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi. Pengakuan perlu diingat beberapa hal. Ini sering kita lakukan di pembelajaran, di kegiatan sekolah juga. Beri pengakuan secara khusus. Mari mulai kita beri pengakuan secara khusus bahwa sudah melakukan suatu hal yang positif atau mengharapkan nama baik sekolah. Beri pengakuan secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Pada saat pembelajaran, setidaknya kita itu menyamaratakan murid kita, tidak bisa membeda-bedakan satu dengan yang lain, walaupun di lapangan kenyataannya berbeda. Ada murid yang menurut kita sedikit menjengkelkan, menurut kita pembelajaran ini tidak berhasil karena salah satu dari murid, tetapi kita kembalikan dari teori kontrol. Beri pengakuan secara konsisten, dan yang terakhir fokus pada proses. Makanya saya mau coba untuk pembelajaran ini berfokus pada proses, bukan pada hasil. Kalau prosesnya nanti baik, pasti hasilnya juga baik. Tetapi kalau prosesnya instan, nanti hasilnya juga instan. Toh kita semuanya sudah pernah melakukan hal-hal seperti itu. Makanya kita harus merubah apa yang kita lakukan, baik secara pribadi maupun dalam lingkup sekolah. Lanjut. Nah, ini kita harus bisa membedakan hukuman dan konsekuensi. Benar, jangan diklik dulu, nanti jawabannya kelihatan. Lanjut. Perhatikan tindakan guru di bawah ini. Mohon maaf, ini ada sedikit ya, ada pelajaran PJOK dan sebagainya. Mungkin ada yang merasa seperti yang saya lakukan, mungkin begitu. Cuma kita hanya ada pertanyaan saja. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang kedua,
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita lihat jawabannya. Lanjut. Nah, ya. Untuk yang mencatat 100 kali jelas itu hukuman. Karena mungkin menurut si murid ataupun siswa itu merasa tidak adil, sakit hatinya, ya, mungkin seperti itu. Oke. Membersihkan tumpahan itu konsekuensi karena apa? Dia itu sudah melupakan tetapi bertanggung jawab untuk membersihkan tumpahan tadi. Nah, ini mohon dibedakan, ya. Mohon dibedakan antara hukuman dan konsekuensi di pelajaran PJOK, ya. Kalau ini di pelajaran bahasa Indonesia pasti hukuman, tapi untuk pelajaran PJOK beda lagi. Nah, itu ada beberapa perbedaan. Lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit fisik maupun hati dalam jangka waktu lama. Anak membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena terpaksa tadi, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu yang muncul atau timbul dari dalam diri siswa atau murid. Pernah kita melakukan hal itu? Pernah, saya juga pernah. Cuma kedepannya semoga kita bisa merubahnya. Konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu maksudnya dalam jangka waktu pendek, tidak senang dalam jangka waktu pendek, tetapi kedepannya akan lebih baik. Anak menghargai disiplin, ada stimulus dan tanggapan di situ karena melakukan dan berupaya untuk mencari solusinya. Terus kemudian ada mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, tidak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu atau time out. Ini salah satu dari konsekuensi. Hukuman konsekuensi ini masih negatif. Lanjut. Apa itu restitusi? Ini yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah anak didik kita. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Intinya dalam restitusi prosesnya harus ada kolaborasi antara siswa dan gurunya, baik itu guru mata pelajaran yang mengajar ataupun dari pemangku kepentingan sekolah. Istilahnya nanti ada tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan restitusi. Lanjut. Ini untuk identitas gagal itu hukuman. Ada beberapa data terkait dengan dalam tabel itu. Identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Kalau konsekuensi itu netral, tetapi masih ada imbas atau efeknya, monggo. Dan yang terakhir itu restitusi. Restitusi ini positif karena kita membangun kepercayaan dari peserta didik itu dengan beberapa hal yang nanti kita lakukan. Ada beberapa tahap-tahapannya. Lanjut. Ini 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi siswa tidak menebus kesalahan itu, tetapi belajar dari kesalahan itu untuk mencari solusinya sendiri. Walaupun nanti kita dampingi, kita beri beberapa dampingan perkataan atau sikap dari kita, tetapi siswa sendiri yang nanti belajar dari kesalahan itu. Memperbaiki hubungannya. Tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan.
Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Intinya langkah yang tepat yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah untuk saat ini adalah restitusi. Karena kalau kita masih menggunakan hukuman dan konsekuensi, nanti tetap kalau saya bilang zamannya sudah beda. Kalau kita kembali ke zaman yang dulu, memang yang digunakan hukuman dan konsekuensi. Tetapi untuk zaman sekarang kita harus menyesuaikan, yakni restitusi. Seperti itu. Lanjut. Ini keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter, 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jawabannya, untuk mendukung motivasi intrinsik di dalam diri kita, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Biasanya kalau banyak peraturan pasti banyak pelanggaran. Tetapi kita kembalikan lagi kepada nilai-nilai yang bersumber dari diri kita masing-masing. Saya mau melakukan ini apakah salah atau betul? Saya mau berkata ini apakah benar atau salah? Seperti itu. Lanjut. Ini perbedaan antara peraturan, keyakinan, kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Di warna ungu ada peraturan kelas. Ini bukan yang lebih kecil, tetapi maksudnya di situ lebih mengikat. Untuk keyakinan kelas itu lebih luas lagi, dihubungkan dengan tadi sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Terus kemudian jika keyakinan kelas itu sudah kita laksanakan, pasti kita dapat mencapai lingkungan yang positif. Lingkungan positif jika kita gunakan untuk lebih lanjutnya, kita nanti jadi yang budaya positif yang kita terapkan untuk sekarang dan nanti yang akan datang. Semoga kita bisa melaksanakannya. Lanjut. Mohon maaf, ini untuk Pak Didik dan Pak Samsul. Saya hanya asal comot saja untuk kalau saya budaya positif lebih di depan, di gerbang, salim, terus sapa, senyum di ruang kelas atau di depan kelas mau masuk. Ini secara umum, karena kita selain untuk pribadi saya juga wajib untuk mempromosikan sekolah kita, bahwa sekolah kita sudah memiliki budaya positif yang sangat banyak sekali. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Kesepakatan kelas ada lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami bukan yang semangat, kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Lanjut. Nah, ini perbedaan yang paling kelihatan antara peraturan dan keyakinan. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan, karena mengikat memaksa. Kalau tanggung jawab, semuanya bisa tercover. Seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinannya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Ada komitmen dari diri kita bahwa kita tidak boleh telat lagi. Seperti itu kalau putra. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba juga. Keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, gunakan masker. Berarti keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan, dan terakhir jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan, keamanan. Lanjut. Nah, ini contoh untuk pembuatan keyakinan kelas, tetapi semuanya itu relatif karena setiap sekolah itu berbeda. Kalau tingkat kelas 1
kelas 5, kelas 7 itu sudah berbeda. Karena kelas 1 itu kelas dasar, kelas 5 itu sudah di tengah-tengahnya, dan kelas 7 itu nanti bahasanya juga sudah berbeda. Kita bisa melihatnya kalau kelas 1, kelas 5 itu lebih simpel. Tapi kalau kelas 7 itu sedikit ada beberapa paparan kalimat atau tambahan kalimatnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Mungkin menurut Bapak Ibu terlalu panjang, tetapi dikembalikan lagi semua tergantung pada diri kita masing-masing. Kita bisa tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, asal kita melakukan keyakinan kelas yang ada di sekolah masing-masing. Lanjut. Nah, ini beberapa nilai-nilai kebajikan yang bisa dimunculkan di slide sebelumnya tadi, yang di kelas 7. Jadi diberikan dulu nilai-nilai kebajikan, kemudian diberikan pemaparan. Seperti itu kalau kelasnya SMP. Banyak sekali ada peduli sampai pengertian. Yang di sini nanti ada beberapa yang bermasuk, termasuk nilai-nilai profil pelajar Pancasila, karena berbeda pendapat dengan yang ditampilkan di tabel. Lanjut. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser: bertahan hidup, berhubungan dengan hidup, makan, tempat kita untuk hidup, bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita melaksanakan hidup itu, to survival. Yang kedua, merasa diterima, love and belonging, kasih sayang dari sesama, dari teman, dari rekan, dari anak-anak kita, dari sahabat-sahabat kita. Kebebasan, freedom, apa yang kita lakukan itu bebas bagi kita, asal satu, kita melakukan hal yang positif. Kesenangan, kita juga perlu refreshing. Kota ini sudah panas, setiap hari kita bekerja, ya, setiap hari kita melakukan pekerjaan, tetapi kita juga harus menyesuaikan juga. Penguasaan, nah ini terakhir, power. Apa yang kita kuasai selama ini, yang kita munculkan untuk kedepannya. Itulah kebutuhan dasar manusia. Lanjut. 5 posisi kontrol. Saya lanjut saja. Ini yang sering saya foto itu, mohon maaf, kelasnya Bu Marti, mantan kelasnya Bu Yayu. Mohon maaf ya, karena mungkin sebagian besar dari siswa-siswinya sangat antusias dan bisa diajak untuk ke depan lebih baik. Bukan yang lainnya tidak seperti itu, tapi kenyataannya bisa melaksanakannya. Yang pertama itu posisi kontrol penghukum, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Yang kedua, membuat bersalah, kontrol dari luar, menghindari hukuman juga. Teman, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. 4, pemantau, kontrol dari luar, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Dan yang 5 adalah posisi manajer. Posisi manajer ini kontrol diri, menghargai diri sendiri. Selanjutnya kita simak video dari Naren berikut. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. Mari kita simak Bapak Ibu. Posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada sini kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dijelaskan oleh Diane Boston dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat nyata bersalah,
3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Ini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghasut, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Video yang kedua. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadikan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Karena cepat di sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, tadi dengan saya ngomong ke saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok
Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lincah, tetap nggak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali lainnya lebih pintar lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam sesi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini diingat, karena ini masih golongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Video keempat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Video kelima, posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan sewa alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Bapak Ibu, itu tadi 5 video tentang teori kontrol. Yang pertama, atasnya, terus lanjut. Nah, yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua posisi pembuat merasa bersalah, ya. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan 5 manajer. Dari kelima posisi ini yang disarankan adalah posisi manajer, karena menurut yang saya pelajari di modul calon guru penggerak ini, semua orang, baik itu guru, intinya pendidik, suatu saat akan menjadi manajer, baik manajer di kelas maupun manajer di luar kelas. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Ini beberapa identitas penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Lanjut lagi. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan jika kita ingin melakukan identifikasi terkait dengan kontrol tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Untuk membuat rasa bersalah, untuk penghukum kamu tidak pernah benar melakukannya. Intinya menyalahkan saja. Sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah dan sebagainya. Sebagai teman, nah, untuk langkah aman saja. Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker di tanggal ini? Nah, manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kalau dalam manajer itu siswa diminta untuk mencari solusi yang terbaik. Bagaimana nanti kedepannya sesuai dengan dirinya sendiri. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir yang kita pelajari adalah segitiga restitusi. Ada validasi kebutuhan, stabilkan identitas, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah nanti dalam tahapannya itu selalu ada urutan yang jelas? Tidak, karena dalam segitiga restitusi bisa dibolak-balik asal ada solusi dari masalah yang membebani murid kita nanti. Lanjut. Nah, ini menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna dan sebagainya. Kita hanya menstabilkan identitas. Kita ingin tahu masalah apa yang ada dalam yang dilakukan oleh murid kita itu. Lanjut. Validasi kebutuhan. Ini meng-cross check. Nah, meng-cross check bagaimana nanti ke depannya. Terus selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Ini kesimpulan. Jadi siswa diminta untuk berpikir sendiri bagaimana cara untuk mencari solusi dari perbuatan tadi. Ada satu video lagi ya, tentang praktek dari segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Ini video dari praktek segitiga restitusi. Iya, sudah lama lagi kenapa hari dari itu? Betul Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu.
Ya pasti kamu marah dan kesal. Ini bagian dari kestabilan identitas. Sama, apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Ini validasi tindakan yang sama. Tidak berpikir lagi. Hanya yang membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah bunuh padahal saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Yang terakhir menanyakan keyakinan. kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak dia marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang perlu sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menyimpan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar. Mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kan ya Pak. Dan nanti yang aku aktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa sabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Bapak Ibu, itu tadi video tentang segitiga restitusi. Nah, selanjutnya ada beberapa bagian terkait dengan segitiga restitusi. Yang pertama, stabilkan identitas, validasi kebutuhan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan itu tergambar dalam diri siswa apa yang sudah saya kerjakan dan apa yang akan saya lakukan setelah saya kerjakan tadi. Jadi ada solusi dari masalah itu yang tumbuh dari dirinya sendiri, tumbuh dari diri siswa itu sendiri, walaupun kita dampingi secara restitusi. Terkadang saya pembelajaran itu dipanggil ke BK, itu takutnya bukan main. Terus saya dukung saja. Kenapa kamu takut untuk ke BK? BK itu tidak untuk menghakimi, tetapi untuk mencari solusi dari permasalahan yang menghadapimu. Seperti itu. Semua siswa yang saya ajar, saya beritahu seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini beberapa dokumentasi mengenai budaya positif yang telah kita lakukan di sekolah. Bukan dari saya saja, ini dari Bapak Ibu semuanya saya gambarkan di situ. Walaupun beberapa ada pembelajaran saya juga. Ada budaya senyum, saling sapa, salim dan sebagainya itu di depan gerbang. Ada beberapa budaya mengenai pembelajaran, upacara bendera, budaya positif pada saat kita melakukan perlombaan juga. Lanjut. Ini budaya 6S yang sudah saya lakukan di depan kelas maupun di gerbang yang Bapak Ibu juga lakukan. 6S senyum salim, salam, sapa, saling, sopan santun. Nah, senyum saya kan nanti kalau lanjut serius kayak. Berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Ini juga kita lakukan bersama-sama dengan pusat
dengan sudah dipandu dari kantor. Selanjutnya, yel-yel semangat praktik pembelajaran, yel-yel ataupun yang kita katakan itu speaking ya, bisa sebelum praktek pembelajaran maupun di akhir, di tengah-tengah juga. Kenapa yang sering saya foto kelas 8B, karena kelas 8B itu enak diajak, mohon maaf ya, enak diajak untuk berkreasi. Lanjut. Nah, ini budaya membaca. Budaya membaca literasi berdoa itu juga literasi. Sambil kita mendengarkan panduan dari pusat, dari kantor, kita juga membacanya di kitabnya. Ada juga di perpustakaan. Lanjut. Budaya positif, peduli lingkungan. Ini kalau tidak saya fotonya Bu Ida ya, apa Bu Nani ya, belakang Bu Nani ya. Nah, karena saya bukan wali kelas, jadi saya mencopot foto-foto dari Bapak Ibu ngapunten. Oke, lanjut ya. Nah, budaya positif religius, mohon maaf Pak Didi ya, dan dengan kelas Pak Samsun ya ada. Lanjut. Nah, budaya positif penggunaan gawai smartphone. Ini mungkin saya ya, salah satunya saya yang berani untuk menggunakan HP, yang lainnya mungkin tidak menggunakan HP karena peraturannya memang kemarin tidak boleh. Tapi saya beranikan diri karena kalau bahasa Indonesia tidak menggunakan HP, itu fokusnya ke teks saja. Saya kesulitan mengumpul. Sedangkan di perpustakaan, anak itu memilih itu juga lama. Jadi saya minta untuk browsing di situ. Walaupun pelajarannya berupa sastra, saya ingin dia itu mengcross-check atau mencari bacaan dari internet secara luas. Lanjut. Ini nanti kesimpulan. Lanjut. Oke. Sebelumnya, apakah masih ada? Sebelumnya tidak ada. Oke. Ini salam dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke belakang. Terima kasih untuk Bapak Isom. Ajaran selanjutnya adalah tanggapan dan masukan. Barangkali dari Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumpah acara ini bagus sekali. Banyak hal yang disampaikan dan itu menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita sebagai guru dan barangkali diimplementasikan nanti dalam proses pembelajaran dan lain sebagainya. Itu sisi positif dan luar biasa. Kalau budaya seperti ini dirutinkan, insya Allah akan semakin baik kondisi sekolah kita. Namun perkenankanlah saya juga memberikan beberapa masukan. Yang pertama, mungkin modul atau makalah atau apa yang tadi dipresentasikan itu poin-poinnya itu mungkin bisa diberikan, di-share terlebih dahulu sehingga kami sempat membaca, sempat mempelajari dan seterusnya di rumah, sehingga ketika harus memberi tanggapan seperti ini, tanggapannya berlibat, tanggapannya bisa berlibat. Karena terus terang aja, saya mendengar banyak sekali istilah yang saya tidak mudeng. Ada konsep diri, ada apa namanya tadi ini, restitusi, ada
konsekuensi, ada pokoknya bungsu sisi banyak sekali itu yang kami tidak paham. Jujur aja kami tidak paham. Jadi kalau ini misalnya kita beberapa hari sebelumnya sudah diberi materi ini kan kita bisa cari apa pengertiannya dan seterusnya gitu, sehingga ketika Pak bisa memaparkan kami sudah punya gambaran dan mudah memahami menangkap apa yang mau disampaikan oleh Pak Iso. Ini kami masuk ke sini itu kayak gelas kosong gitu. Ketika Pak Iso menyampaikan itu, kami cuma bingung aja gitu. Resolusinya apa gitu kan? Konsekuensi apa? Konsep diri apa? Itu masih bertanya-tanya gitu. Gitu. Dan seterusnya. Jadi mohon gitu kalau ada acara seperti ini ke depan. Beberapa hari sebelumnya mau di-share makalahnya, powerpoint-nya dan seterusnya, sehingga kami juga ikut belajar, ikut berpartisipasi. Dan acara ini bukan sekedar diadakan untuk sarana, untuk prasyarat gitu dan seterusnya, tapi memang betul-betul akan membantu kita meningkatkan wawasan kita, pengetahuan kita, dan pada gilirannya nanti bisa diimplementasikan untuk kita lah, untuk apa sebagai ibu kita aja. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ada video tentang harim. Nah di situ tadi dipaparkan juga tentang posisi kita, peran kita sebagai teman, manajer, penghukum, sama apalagi itu membuat anak merasa bersalah. Terus apakah boleh? Jangan mungkin hanya menjawab apa enggak Pak ya. Kadang kan kita kadang kita itu sebagai manusia itu peran kita itu kan banyak Pak. Kadang itu kita berperan sebagai teman kepada siswa. Terus itu kalau kita lagi moodnya baik ya. Kalau tiba-tiba kita lagi moodnya sudah bete dari rumah, akhirnya kita sebagai penghukum, kita sebagai apa itu tadi ya. Jadi kita itu jarang kita melakukan itu ke manajerialnya. Kalau teman itu kalau kita benar-benar lihat anaknya juga subjektivitas kita muncul, oh ini memang kasihan, akhirnya kita perlakukan dia sebagai teman. Nah, yang sering itu ya memang sebagai penghukum ya, memang itu enggak, sebenarnya bukan pilihan ya, tergantung mood kita juga. Nah, apakah boleh kita itu perannya berganti-ganti gitu? Jadi kita sering dalam jadi apa itu teman, penghukum dan yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin menjawab. Terima kasih masukan dari Pak Didi tadi untuk acara kedepannya, untuk dipersiapkan materi ataupun dalam bentuk PPT mungkin bisa di grup. Masukan saya terima Pak. Mohon maaf ada beberapa kekurangan tadi, memang persiapan yang belum sepenuhnya begitu baik. Untuk pertanyaan dari Bu Indah, kemana tadi ada beberapa video yang menayangkan beberapa posisi kontrol kita untuk menyelesaikan masalah anak, masalah murid kita. Dikatakan di situ setiap orang itu mempunyai karakter sendiri-sendiri, mempunyai cara sendiri-sendiri. Untuk kontrol manajer itu hal yang disarankan, tidak langsung kamu harus menggunakan manajer. Itu hal yang disarankan. Nah, bagaimana kalau kita itu menggunakan kontrol penghukum yang kita jelaskan, kita bahas kemarin kan tadi, kontrol penghukum itu kan sudah usang. Sekarang zamannya sudah berbeda. Kita harus berupaya untuk menumbuhkan jiwa kritis dari anak-anak kita untuk mencari solusi dari dalam dirinya sendiri. Itu menurut saya. Mungkin kedepannya kita bisa lebih baik. Semoga kita bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk tanggapan dan masukannya.
Acara selanjutnya yaitu kesimpulan budaya positif. Dalam rangka menciptakan budaya positif, penerapan disiplin positif dipraktikkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin sekolah hendaknya berjiwa kepemimpinan, serta dapat mengembangkan sekolah dengan baik, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya positif. Demikian juga dengan warga sekolahnya. Setiap guru dan tenaga kependidikan memiliki kompetensi standar minimal di mana mereka memiliki kesamaan visi serta nilai-nilai kebajikan yang dituju, serta berupaya mewujudkannya dalam pembelajaran yang aplikatif yang mengupayakan pemberdayaan murid agar dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ajaran selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin, Sarjana Pendidikan Islam. Kepadanya dipersilakan. Kameramen digital. Bismillahirrahmanirrahim. Ala dini ya wa ala dini kusani al-Fatihah. Ya Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma fa'ulumana wa barik lana wa ahyana. Allahumma fa'ulumana wa barik lana wa ahyana. Allahumma fa'ulumana wa barik lana wa ahyana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang saya hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah kita lakukan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rekan kerja dari Bapak Isom Junaidi akan memberikan paparan di SMP 2 Megalo tentang budaya positif. Di sekolah kami budaya positif sudah berjalan dengan baik. Salah satu contohnya adalah di saat anak datang itu ada budaya salam, kemudian salim,
kemudian juga sapa. Kemudian sebelum masuk kelas juga ada budaya yang melanjutkan dari budaya yang pertama tadi. Itu kemudian ada budaya membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada budaya lagi yang paling penting ditanamkan di SMP 2 Megaluh, yaitu budaya peduli. Itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya ada kurang lebihnya, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Astuti Murobato, guru BK SMPN Negeri 2 Megaluh. Saya adalah rekan kerja dari Bapak Isom Junaidi. Bapak Isom Junaidi telah memberikan paparan tentang budaya positif di sekolah. Tentang paparan Bapak Isom Junaidi, saya pikir paparannya sudah pas, jelas, dan tepat mengenai sasaran, sehingga setelah paparan yang telah diberikan Bapak Isom Junaidi itu membuat saya lebih mengerti dan lebih paham tentang budaya positif yang ada di sekolah. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Syarifah, Kepala SMP Negeri 2 Megaluh, Kabupaten Jombang. Saya akan memberikan testimoni mengenai salah satu JGP yang ada di sekolah saya, yaitu Bapak Isom Junaidi. Menurut saya, Bapak Isom ini sudah sangat bagus dalam menerapkan nilai-nilai atau peran sebagai guru penggerak. Beliau adalah salah seorang penggerak komunitas praktisi. Beliau selalu melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain, serta menjadi pemimpin dalam pengembangan sekolah. Nah, hal ini adalah sebagai penerapan dari ilmu-ilmu yang telah beliau pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Terkait dengan budaya positif, beliau juga sudah mengaplikasikan dengan sangat luar biasa, termasuk memberikan arahan, bimbingan, kemudian mengajak kepada teman-teman sesama guru maupun karyawan untuk secara bersama-sama menerapkan budaya positif yang sesuai dengan lingkungan di sekolah kami, dengan tujuan akhir yaitu menjadi karakter yang bagus dari murid-murid atau peserta didik di sekolah kami. Pesan saya, maju terus bagi Bapak Isom dan juga teman-teman yang lain selaku guru penggerak. Marilah kita bergerak untuk membuat perubahan bagi pendidikan di negeri ini. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.